kita bahas asas Bernoulli. Nah, sebagai pengantar, kita lihat tentang bagaimana orang-orang PDAM melakukan instalasi untuk air yang kita gunakan di rumah kita masing-masing. Nah, air dari sumbernya itu yang dipompa ke rumah-rumah kita, di dekat sumbernya ukuran pipa itu sangat besar. Kemudian pipa-pipa itu akan dibagi ke jalur-jalurnya masing-masing, dan saat dibagi itu ukuran pipa semakin kecil sampai dekat ke rumah kita, di depan rumah misalnya, pipa yang masuk ke rumah kita juga semakin kecil. Tentu kalian pernah mengamati hal itu. Nah, kira-kira kenapa demikian dan untuk apa dilakukan demikian? Nah, kemudian apa juga kaitan dari instalasi pipa air seperti ini dengan asas Bernoulli yang hari ini kita mau pelajari. Mari kita pelajari, dan di akhir dari pembelajaran ini diharapkan kita mampu memahami mengapa dalam instalasi pipa air ini dilakukan seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Jika kita tinjau suatu pipa yang bentuknya seperti ini, keadaannya seperti ini, di mana bagian pipa yang di bawah ini ketinggiannya H1, sedangkan pipanya tersambung hingga ketinggian H2, bagian penampang yang kedua ini, dan dapat kita lihat bahwa ukuran penampang pipa yang di bawah ini, atau kita sebut saja penampang 1, itu jauh lebih besar dibanding ukuran atau diameter dari penampang pipa yang kedua ini, yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat mengacu pada persamaan kontinuitas yang kemarin kita sudah bahas, karena penampang pipa 1 ini jauh lebih besar dari penampang pipa 2, maka menurut asas kontinuitas, kecepatan aliran fluida di dalam pada penampang pipa 1 tentu lebih kecil dari penampang pada penampang pipa 2. Oke, kecepatan aliran fluidanya di sini lebih besar daripada di penampang pipa 1. Oke. Yang berikut, karena kecepatannya ada, maka pasti ada energi kinetik. Ya kan? Karena energi kinetik merupakan persamaannya adalah 1/2 M kali V dikuadratkan. Nah, perhatikan. Yang kedua, perhatikan bahwa H1 ini jauh lebih kecil dibanding ketinggian dari penampang pipa kedua ini. Ya, konsekuensinya bahwa kita sudah sama-sama kenal energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang besarnya sesuai dengan ketinggian. Ya, semakin tinggi semakin besar. Berarti kita sudah sama-sama bisa prediksi bahwa besarnya energi potensial di satu ini lebih kecil dibanding besarnya energi potensial di penampang kedua yang lebih tinggi ini. Nah, konsekuensinya ada energi potensial dan energi kinetik di bagian penampang 1, ada energi potensial dan energi kinetik di penampang 2. Kalau kita jumlahkan, maka energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 di bagian bawah sini ya, akan lebih kecil tentunya dibanding energi kinetik 2 ditambah dengan energi potensial 2. Oke. Nah, pada materi semester lalu kalian sudah tahu bahwa penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial merupakan energi mekanik EM. Sehingga jelas energi mekanik 1 jauh lebih kecil dari energi mekanik kedua. Nah, dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan energi mekanik. Secara umum terjadi perubahan energi. Energinya dari kecil berubah menjadi energi semakin besar. Kalian sudah tentu mempelajari tentang konsep usaha. Usaha itu sama dengan perubahan energi. Jadi kalau ada energi yang berubah seperti ini, pasti ada usaha yang terjadi. Nah, usaha yang terjadi adalah usaha oleh
tekanan. Itulah yang menyebabkan sehingga fluida, dalam hal ini air, dapat mengalir karena ada usaha oleh tekanan yang menekan sehingga fluida ini bergerak ke atas. Ini arah kecepatannya. Oke. Jadi perhatikan, ada tekanan di bagian penampang 1 dan ada tekanan di bagian penampang 2. Nah, ini gambaran secara menyeluruh tentang besaran-besaran yang dapat kita tinjau pada sebuah penampang pipa yang punya keadaan seperti gambar ini. Nah, ini adalah orang yang menemukan dan mengemukakan asas Bernoulli. Namanya adalah Daniel Bernoulli. Jadi yang Daniel Bernoulli kemukakan adalah sebagai berikut. Pada bagian yang kelajuan fluidanya paling besar, tekanannya kecil. Berkebalikan ya. Dan pada bagian yang kelajuan fluidanya paling kecil, justru tekanannya itu paling besar. Nah, dari pernyataan Daniel Bernoulli ini kita lihat gambar yang tadi ini. Nah, kira-kira yang kelajuannya paling besar yang mana? Apakah 1 ataukah 2? Ingat persamaan kontinuitas kemarin. Kalau kecil penampangnya pasti kecepatannya paling besar. Oke. Yang kalau besar berarti kecepatannya kecil. Sehingga P2 di V2 ini kecepatannya lebih besar dari V1 atau sebaliknya V1 lebih kecil dari V2. Yang ini lebih kecil dari ini. Nah, kalau begitu tekanannya berkebalikan sesuai dengan apa yang disampaikan Daniel Bernoulli. Kalau V-nya kecil, P-nya harus besar. Kalau V-nya besar, P-nya harus kecil. Maka tekanan P1 pasti lebih besar dari tekanan di P2. Nah, pada bagian lalu sudah disebutkan bahwa terjadi perubahan energi. Perubahan energi itu artinya ada usaha oleh tekanan. Nah, tekanan di bagian P1 ini lebih besar, menyebabkan tekanan itu mendorong sehingga fluida di dalam pipa ini dapat bergerak naik ke atas walaupun beda ketinggian. Nah, itu adalah faktor tekanan di dalam keadaan pipa seperti ini. Lalu bagaimana persamaan asas Bernoulli? Mari kita lihat. Jadi ada 3 faktor tadi. Kalau kalian bisa ingat, ada faktor tekanan, ada faktor kecepatan dari fluida yang mengalir, dan ada faktor ketinggian. Nah, ketiga faktor ini jumlahnya akan selalu tetap sepanjang suatu garis alur dari fluida. Jadi baik dia ada di posisi ini ataupun dia ada di posisi ini, jumlah ketiga faktor ini, ya bisa dikatakan begitu, itu selalu konstan. Oke. Nah, berarti pada keadaan pertama ada P1 yaitu di bawah, tambah 1/2 rho V1 kuadrat tambah rho GH1, ini bagian 1, itu selalu konstan, artinya sama juga dengan pada keadaan kedua, yaitu P2 tambah 1/2 rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, ini adalah persamaan yang utuh dari asas Bernoulli. Nah, kalau kita perhatikan, ini persamaan yang bagian ini sangat mirip dengan persamaan energi kinetik, ya kan? 1/2 harusnya mv kuadrat, tapi ini rho. Sedangkan bagian ini sangat mirip dengan energi potensial, karena harusnya mgh, tapi di sini ganti rho. Nah, kenapa demikian? Karena hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Nah, perhatikan, ini dia persamaannya. Lihat di sini ada energi kinetik per satuan volume. Hasilnya ini.
berarti energi kinetik 1/2 mv kuadrat dibagi volume dari fluida yang mengalir. Maka silakan kalian cek nanti apakah akan sama dengan ini. Kalau EK bagi V, ya, nanti juga MGH dibagi V, maka pasti kalian akan mendapatkan rho dikali G dikali H. Kita masuk contoh soal. Ada pipa berjari-jari 15 cm disambungkan dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 meter per sekon, pada tekanannya 10⁵ Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter persegi ini sama dengan Pascal, ya. Dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Maka tekanan pada pipa yang kecil adalah titik. Oke, mari kita lihat diketahuinya dari soal. R1 pipa yang besar nilainya jari-jari 15 cm, R2 5 cm. Kecepatan di pipa 1 yang besar adalah 1 meter per sekon. Tidak diketahui kecepatan V2, jadi sebentar kita cari. Yang berikut, P1 tekanan di penampang 1 yang besar adalah 10⁵ Newton per meter. Nah, kalau massa jenisnya air itu tentu 1000 kg per meter kubik, ditanyanya berapa tekanan pada penampang 2. Nah, perhatikan kalau digambarkan dia terpasang horizontal. Pipa ini tersusun horizontal. Horizontal berarti tidak sama tinggi, ya. Tidak seperti gambar sebelumnya, ada pipa bagian yang rendah, ada pipa bagian yang tinggi. Ini keadaannya lain. Tetapi selama fluida mengalir di dalam penampang pipa, tetap berlaku hukum atau asas Bernoulli, hukum atau asas Bernoulli. Nah, sekarang kita lihat penampang pertama jari-jarinya 15 cm, penampang kedua jari-jarinya 5 lebih kecil 5 cm. Nah, berlaku asas persamaan Bernoulli, yaitu P1 tambah 1/2 rho V1 kuadrat tambah rho GH1 itu pada keadaan 1 yang ini itu sama dengan pada keadaan 2, ada tekanan, kecepatan, dan ada ketinggian. Nah, perhatikan kalau kita tinjau satu garis arus yang di atas ini, maka pasti ketinggiannya sama. Sehingga karena ketinggian sama, ini kita bisa coret karena nanti pembagiannya sama. Berarti bagian rho GH1 dan rho GH2 ini kita bisa coret. Maka karena H1 sama dengan H2, sehingga persamaannya lebih sederhana lagi. Sisa P1 tambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat P1 sudah ada nilainya tadi diketahui, V1 sudah ada, P2 kita mau cari tahu, V2 nya belum ada, kita cari V2. Pada keadaan seperti ini berlaku juga asas kontinuitas. Maka kita pakai persamaan ini, persamaan kontinuitas. Maka persamaan kontinuitas ini kalau kita uraikan, karena diketahui tadi R, jadi kita pakai perbandingan saja. V1 per V2 sama dengan R2 per R1 berkebalikan tapi dikuadratkan. Oke, maka kita masukkan, kita cari V2 ya, maka V1 pindah ke sebelah, kita rubah persamaan ini dibalik, jadi intinya dapat V2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan dikali V1. Kita masukkan nilainya, R1 15, R2 5, ini dalam sentimeter, tetapi Pak tidak konversi, langsung dicoret nanti karena sentimeter bagi sentimeter habis, sehingga ini jadi 15 per 5 dipangkatkan 2, V1 nya 1 meter per sekon, sehingga ini kita
bisa langsung dapat hasilnya, yaitu 3/2, yaitu V2 nya adalah 9 meter per second. Kalau V2 nya sudah dapat, maka tentu tinggal kita masukkan di dalam persamaan ini. Oke. Nah, kita lihat sama-sama. Persamaan yang tadi kita masukkan nilainya. P1 nilainya adalah 10/5 Pascal ya, atau Newton per meter persegi, ditambah 1/2 rho-nya adalah 1000, ya kan? 1000 karena air, dikali 1, V1 1 dikuadratkan sama dengan P2 yang mau kita cari, ditambah 1/2 kali 1000 dikali V2 nya 9 dipangkatkan 2. Maka ini hasilnya adalah 10/5 tambah 500, karena 1000 bagi 2 500, itu sama dengan P2 tambah 500 kali 81, 9/2. Nah, kita balik persamaan ini, jadi P2 sama dengan 500 kali 81 adalah 40.500 sama dengan 100.500 ya. Kenapa? Karena 10/5 ini 100.000 ditambah 500 ya 100.500, sehingga P2 tinggal kita pindah ini ke sebelah, berarti P2 nya adalah 100.500 kurang 40.500, hasilnya adalah 60.000 Newton per meter atau 60.000 Pascal ya. Nah, kalau kita rubah dalam pangkat, maka dia sekitar 0,6 kali 10/5 Pascal. Maka terbukti bahwa kalau kecepatannya meningkat, tekanannya akan menurun. Kecepatannya dari 1 meter per second meningkat menjadi 9 meter per second, maka tekanannya dari 1 kali 10/5 Pascal akan turun menjadi 0,6 kali 10/5 Pascal atau Newton per meter. Maka terbukti bahwa kalau kecepatan di 1 lebih kecil dari kecepatan di 2 yang tadi 9 kita dapat, maka tekanannya berkebalikan, yaitu P1 lebih besar dari P2. Jadi kesimpulan dari bagian pendahuluan yang tadi Pak sampaikan sebagai pengantar, bagaimana instalasi pipa untuk air PDAM. Jadi kalau kita lihat, pipa yang besar berarti kecepatannya itu kecil dan tekanannya pasti besar. Pipa yang kecil, diameternya pasti kecepatannya besar dan pasti tekanannya kecil. Oke. Jadi tekanan yang besar pada pipa besar ini akan membantu mendorong air terus mengalir sampai ke rumah kita dengan deras. Jadi itu salah satu aspek yang penting yang berkaitan khusus dengan asas Bernoulli.